Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada 7 Maret 2017, di sebuah kawasan California, Casablanca, Maroko, malam itu suasana perumahan elit tersebut tampak berjalan tenang seperti biasanya. Namun sekitar jam 10 malam, ketenangan seketika mulai berubah saat terdengar suara tembakan keras yang memecah di udara. Warga sekitar sangat kaget dan mengira itu hanya suara petasan atau mungkin ledakan kecil yang berasal dari knalpot kendaraan. Tetapi beberapa menit kemudian, banyak warga menghubungi kepolisian, di mana mereka melaporkan tentang adanya mobil mewah yang terparkir di depan sebuah rumah dengan kondisi tampak mencurigakan. Ketika polisi tiba dan membuka pintu mobil, mereka menemukan tubuh seorang pria duduk di kursi pengemudi. Dia telah tewas dengan bekas tembakan di kepala dan leher, serta cairan merah memenuhi di bagian dalam mobil. Tetapi ini bukanlah satu-satunya yang membuat polisi kaget, karena setelah memastikan identitas korban, mereka lebih kaget lagi saat mengetahui bahwa korban bukanlah orang sembarangan. Dia adalah Abdel Latif Merdas, yang merupakan anggota parlemen Maroko yang berasal dari Partai Konstitusi Demokratik. Dan Abdel dikenal luas karena aktivitas politik serta kehadirannya dalam sejumlah debat publik. Kematian seorang anggota parlemen dengan cara yang seperti itu tentunya sangat jarang terjadi di Maroko, apalagi di lingkungan seaman Casablanca. Polisi pun segera mengamankan area dan memulai penyidikan besar-besaran. Tetapi sayangnya saat itu tidak ada saksi mata secara langsung dan tidak ada kamera CCTV yang merekam pelaku dengan jelas. Dalam investigasi yang dilakukan di malam itu juga, mereka pun mulai memeriksa mobil milik Abdel, yang dalam pemeriksaan sementara mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda perampokan. Bahkan semua barang-barang pribadi milik korban masih dalam kondisi lengkap dan tidak ada satupun yang hilang. Berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan bahwa Abdel tewas akibat luka tembak yang sangat presisi. Ada 3 peluru yang bersarang di bagian dada, leher, dan kepala yang ditembakkan dari jarak yang cukup dekat, yang hal ini menunjukkan bahwa pelaku seorang profesional. Selain luka akibat senpi, tidak ditemukan adanya luka akibat pertahanan, yang artinya korban disergap secara tiba-tiba dan dilakukan oleh seseorang yang dikenal atau orang yang tidak dicurigai. Dengan semua temuan ini, polisi meyakini bahwa motif pembunuhan bukanlah soal dendam, tetapi murni merupakan pembunuhan berencana, yang tentunya dilakukan dengan sangat cepat dan juga bersih. Sehingga mereka mulai mempertanyakan siapa yang memiliki akses dekat dengan korban atau siapa yang mengetahui jadwal dan kebiasaannya dengan sangat detail. Dari hasil pemeriksaan balistik, proyektil yang dikeluarkan dari tubuh Abdel dinyatakan cocok dengan senpi kaliber 9 mm. Senpi tersebut merupakan senpi untuk berburu dan jenis yang sangat jarang untuk digunakan dalam kejahatan biasa. Senpi itu juga tidak banyak beredar di negara tersebut dan penggunaannya harus terdaftar secara resmi. Sehingga polisi pun saat itu mulai mencari tahu siapa saja yang memiliki akses ke jenis senpi tersebut, terutama di wilayah Casablanca dan sekitarnya. Dalam masa-masa ini, mereka juga memeriksa pihak keluarga dan rekan politik Abdel, dengan tujuan untuk mengetahui apakah korban memiliki musuh, konflik politik, atau bahkan persoalan pribadi. Dan saat menemui keluarganya, istri Abdel yang bernama Wafa saat itu tampak sangat terpukul. Dia mengatakan bahwa di malam itu suaminya keluar seperti biasa
dan tidak menunjukkan gelagat yang aneh. Tetapi sayangnya, dia tidak tahu siapa saja yang ditemui Abdel di hari itu. Di saat bersamaan, petugas lainnya juga memeriksa rekaman CCTV yang berasal dari lalu lintas di sekitar lokasi kejadian. Saat itu mereka mencoba mencari kendaraan yang mungkin membuntuti mobil korban. Dari pemeriksaan awal, tampak satu mobil sedan hitam yang terlihat mencurigakan. Dia berada di jalur yang sama dengan mobil korban tepat beberapa menit sebelum penembakan. Walaupun model mobilnya bisa dikenali, tetapi plat nomor tidak terlihat jelas dan gambar terlalu buram untuk diidentifikasi. Beberapa hari tanpa adanya kemajuan, warga mulai merasa resah karena seorang politisi tewas dibunuh di jalanan elit tanpa adanya jejak pelaku. Dengan banyaknya tekanan publik, pada akhirnya Raja Maroko meminta pada polisi untuk sesegera mungkin menyelesaikan kasus ini. Yang dalam investigasi awal, para penyidik mulai mengetahui bahwa ternyata korban memiliki hubungan dengan wanita lain. Sehingga untuk mencari tahu, mereka pun kembali menemui sang istri Wafa. Dalam pernyataannya, Wafa membenarkan hal tersebut, di mana beberapa tahun sebelumnya, Abdel memiliki hubungan dengan seorang wanita muda bernama Kaula. Kaula yang berusia 23 tahun adalah putri dari Abu Mustafa yang merupakan salah satu pendukung Abdel yang berpartisipasi dalam kampanye pemilihannya yang berada di wilayah Bani Ahmed. Wafa mengetahui hubungan tersebut ketika di satu waktu ada seseorang yang tidak dikenal memposting foto Abdel dan Kaula dengan pose yang cukup intim. Dan saat keluarga Kaula mengetahui tentang foto-foto tersebut, adik laki-lakinya yang bernama Mustafa saat itu merasa sangat marah. Dia pun mendatangi rumah Abdel dan membuat keributan serta mengancam akan membunuhnya di depan semua orang. Sehingga saat itu Abdel pun menelpon polisi yang setelahnya menangkap Mustafa dan terancam akan dipenjara. Namun berkat campur tangan dari ayahnya Abu Mustafa, masalah tersebut akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan adanya keterangan ini, polisi pun mulai mencurigai Mustafa, terutama karena menurut Wafa, pemuda itu memiliki mobil berwarna hitam yang mirip dengan mobil milik pelaku. Polisi pun menemui pemuda itu dan membawanya untuk diinterogasi. Yang di sana, dia mengakui tentang konflik memalukan tersebut. Namun menurutnya, semua masalah telah diselesaikan. Bahkan setelah Abdel mencabut laporannya, pria itu datang menemui keluarga mereka dengan tujuan untuk melamar Kaula secara resmi dan di hari yang sama mereka pun juga bertunangan. Sedangkan mobil pelaku yang mirip seperti mobilnya telah dijual oleh Mustafa pada salah seorang teman bernama Ali tepat beberapa bulan sebelum insiden terjadi. Dan di malam kejadian, dia sedang hangout bersama teman-temannya di sebuah kafe. Yang hal ini dikonfirmasi oleh banyak orang yang melihat kehadiran Mustafa di kafe tersebut, di mana kehadirannya juga terekam dalam CCTV kafe. Untuk memastikan tentang mobil tersebut, polisi juga memanggil Ali dan menanyakan di mana keberadaannya di malam tewasnya Abdel. Namun Ali memiliki alibi kuat karena beberapa minggu sebelum kejadian dia sedang liburan ke Eropa. Yang hal ini bisa dibuktikan dengan riwayat pembelian tiket, paspor, serta foto-foto selama liburan. Dengan semua keterangan tersebut, polisi kembali memulai penyidikan dari awal, yang di masa-masa ini, setelah melakukan pemeriksaan pada rekening bank milik keluarga Abdel, mereka pun mulai mengetahui bahwa sehari setelah pria itu meninggal, Wafa telah menarik sejumlah uang yang berasal dari rekening milik bersama. Hal ini tentunya tampak mencurigakan bagi seseorang yang baru kehilangan suaminya, terutama karena saat wawancara, Wafa selalu menangis serta berteriak atas kematian suaminya. Namun di saat bersamaan, dia juga memikirkan soal memindahkan uang
dari rekening milik bersama ke rekening pribadinya. Mengingat bahwa Abdel pernah berselingkuh, polisi pun mulai berasumsi tentang adanya kemungkinan balas dendam yang berasal dari pihak Wafa yang merasa tersakiti. Untuk memastikan hal tersebut, polisi pun mulai mengawasi wanita itu, termasuk dengan menyadap teleponnya, yang dari sinilah polisi mengetahui jika Wafa sering berkomunikasi dengan seorang pria bernama Hisam. Hisam sendiri merupakan politisi dan anggota DPR Maroko, sekaligus penasehat anggota parlemen untuk Partai Gathering Bebas. Namun selain itu, dia juga diketahui memiliki hobi berburu dan dikenal sebagai pemburu profesional, di mana dia seringkali memposting kegiatan di media sosial dan juga YouTube saat sedang berburu di padang pasir. Yang dari salah satu foto memperlihatkan pria bertubuh tinggi besar itu sedang menggunakan senpi berburu yang tampak serupa dengan senpi yang digunakan oleh pelaku. Dengan bantuan seorang fotografer profesional, polisi memintanya untuk melakukan pengamatan pada senpi yang digunakan Hisam di dalam foto tersebut. Dan setelah mengamatinya selama beberapa hari, sang fotografer pun memberitahukan bahwa Hisam menggunakan senpi dengan jenis yang sama yang digunakan oleh pelaku. Untuk memastikannya, polisi pun mendatangi rumah Hisam, yang setelah dilakukan penggeledahan, mereka menemukan senpi tersebut yang disimpan di bawah tempat tidur. Saat ditanyai, Hisam tentunya menolak semua tuduhan dan berkali-kali mengatakan bahwa dia tidak memiliki alasan untuk menghabisi Abdel yang juga merupakan teman baiknya. Karena saat itu polisi belum menemukan bukti secara langsung yang melibatkan Hisam, mereka pun kembali menemui Wafa, di mana dalam wawancara ini wanita itu tampak sangat tenang. Tetapi saat ditanyai soal aktivitas harian suaminya, jawabannya pun seketika mulai berubah-ubah, di mana polisi menemukan tentang adanya beberapa pernyataan yang tidak konsisten dengan pernyataan yang sebelumnya. Salah satu penyidik bahkan mencatat jika Wafa tampak terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja kehilangan suaminya, dan emosi yang dia tampilkan terasa sangat tidak wajar karena sikapnya bukan merupakan akibat luka yang mendalam, namun lebih mirip seperti sikap yang penuh kendali. Karena merasa ada yang janggal, polisi pun memeriksa semua komunikasi digital yang masuk ke ponsel Abdel dan mereka tidak berhasil menemukan apa-apa. Tetapi dari riwayat chat di ponsel Wafa, ditemukan sebuah fakta yang mengejutkan bahwa dia dan Hisam ternyata memiliki sebuah hubungan rahasia yang telah terjalin sejak lama. Hubungan keduanya bukan sekedar perselingkuhan biasa yang hanya membicarakan tentang cinta atau happy ending membara, melainkan juga membahas tentang pembunuhan Abdel. Walaupun percakapan tersebut menggunakan bahasa serta istilah yang disamarkan, namun cukup jelas menunjukkan bahwa kematian Abdel telah direncanakan sejak jauh-jauh hari. Dari titik inilah polisi mulai bisa merangkai potongan kasus, di mana pada penyidikan awal, polisi yang juga sempat mewawancarai Hisam saat itu mengingat dengan jelas bahwa Hisam mengaku jika di malam kejadian dia tidak sedang berada di Casablanca karena sedang dinas di luar kota. Sehingga untuk memastikannya, penyidik pun mengintai pergerakan Hisam, di mana mereka mengetahui bahwa beberapa hari sebelum kejadian, pria itu menyewa sebuah mobil yang mirip dengan mobil pelaku. Dengan semua bukti-bukti tersebut, polisi pun segera menangkap Hisam yang saat diinterogasi tentunya sempat menolak semua tuduhan. Tetapi sikapnya seketika berubah karena di saat interogasi sedang berlangsung, tiba-tiba dia mendapat panggilan telepon dari Wafa. Penyidik pun mengizinkan Hisam untuk menerima panggilan tersebut, namun mereka meminta agar percakapan itu didengar melalui speaker. Dan karena Wafa tidak tahu jika Hisam sedang bersama penyidik, dia pun mulai menceritakan tentang kedatangan polisi ke rumahnya serta menyatakan rasa khawatir jika mereka akan ketahuan.
Yang karena hal inilah, pada akhirnya polisi pun memiliki bukti tentang keterlibatan Wafa. Di saat bersamaan, polisi yang melakukan pemeriksaan balistik pada Senpi Hisam memastikan jika senpi serta pelurunya cocok dengan yang digunakan oleh si pelaku. Yang karena hal ini, Hisam pun segera resmi ditahan. Dalam pengakuannya, pria itu menyatakan bahwa tewasnya Abdel merupakan rencananya bersama dengan Wafa. Motifnya tentu saja adalah cinta terlarang, serta keinginan untuk hidup bersama tanpa adanya kehadiran Abdel. Di mana hal ini dipicu akibat Wafa yang merasa terjebak dalam pernikahannya yang sangat dingin dan ingin segera memulai hidup baru. Sedangkan Hisam tentunya rela melakukan apa saja demi untuk memuaskan ambisi dan cintanya pada perempuan itu. Ketika polisi menangkap Wafa, wanita yang selalu muncul di media dengan wajah berurai air mata, serta meminta polisi untuk segera menemukan si pelaku, kali ini justru tampak sangat tenang. Tidak ada perlawanan dan tangisan, seolah dia menyadari jika hidupnya telah berakhir. Namun saat diinterogasi, sama seperti sebelumnya, dia kembali berusaha menghindar dengan menyalahkan serta menuduh Hisam. Menurutnya Hisam melakukan hal tersebut akibat rasa cemburunya pada Adel serta ingin cepat-cepat memilikinya. Semua pengakuan ini tentunya mengguncang publik karena seorang politisi dibunuh bukan karena dendam politik atau urusan negara, melainkan hanya karena sang istri dan selingkuhannya ingin cepat-cepat hidup bersama. Abdel lahir dan dibesarkan di kota Casablanca, yang merupakan kota terbesar di Maroko dan dikenal sebagai pusat ekonomi serta politik di negara itu. Sejak kecil dia tumbuh dalam lingkungan keluarga kelas menengah yang cukup terpandang. Ayahnya seorang pedagang tekstil, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga yang dikenal taat dan aktif dalam kegiatan sosial. Meskipun keluarganya bukan dari kalangan bangsawan atau elit politik, tetapi mereka cukup disegani. Abdel dikenal sebagai anak yang cerdas, kalem, dan sangat fokus pada pendidikan. Setelah tamat SMA, dia melanjutkan studi ke Universitas Hasan II dengan mengambil jurusan hukum. Yang disinilah dia mulai menunjukkan minat besar pada dunia hukum dan tata negara. Keaktifannya di organisasi kemahasiswaan menjadikannya sebagai sosok yang cepat dikenal dan juga disegani. Dan setelah lulus, dia sempat menjadi pengacara serta terlibat dalam berbagai kasus hukum yang kebanyakan membela kepentingan rakyat kecil. Dan tidak lama setelahnya, dia pun pada akhirnya bergabung dalam dunia politik. Sebagai politisi, pria berusia 53 tahun ini dikenal sangat bersih dan jauh dari skandal, jauh dari kontroversi, serta sering turun langsung ke masyarakat. Dia sering terlihat hadir di acara-acara lokal dengan tujuan untuk mendengar aspirasi warga. Dia bahkan ikut menyumbangkan dana milik pribadi untuk renovasi sekolah atau membantu anak-anak miskin. Citra itu menjadikannya sangat dihormati, bukan hanya di lingkup partai, tetapi juga di komunitas tempat dia tinggal. Tidak sedikit warga Casablanca yang menyebutnya sebagai wakil rakyat sejati. Hal ini karena kejujurannya yang dianggap langka di tengah wajah politik Maroko yang penuh intrik. Sedangkan sang istri Wafa yang berusia 6 tahun lebih muda dibesarkan di lingkungan kelas menengah di kota yang sama. Berbeda dengan sang suami yang tumbuh dalam keluarga disiplin dan konservatif, latar belakang keluarga Wafa cenderung lebih bebas dan lebih terbuka. Ayahnya adalah seorang wira swasta di bidang logistik, sedangkan ibunya berasal dari keluarga pendidik. Sejak remaja Wafa dikenal sebagai sosok yang anggun, berpenampilan menarik, dan punya pembawaan yang percaya diri. Dia menyukai kehidupan sosial dan juga gemar berdandan, sedangkan pendidikan formalnya cukup baik. Wafa menempuh pendidikan di salah satu sekolah swasta yang berada di Casablanca dan melanjutkan kuliah ke jurusan ilmu sosial
di sebuah universitas lokal. Pertemuan antara Abdel dan Wafa bermula di awal tahun 90-an yang terjadi di sebuah acara komunitas hukum yang diadakan di Pusat Kebudayaan Casablanca. Saat itu Abdel baru saja lulus dari Fakultas Hukum dan sedang aktif dalam organisasi sosial yang berfokus pada edukasi hukum masyarakat. Sedangkan Wafa yang saat itu masih berusia di awal 20-an hadir sebagai salah satu relawan yang berada di bawah organisasi wanita muda kota yang mendukung kegiatan edukasi serta pengembangan masyarakat sipil. Di tengah keramaian acara yang penuh diskusi serius, Abdel memperhatikan sosoknya yang tampak mencolok. Setelah acara berlangsung, mereka pun berkenalan dan tidak lama setelahnya berpacaran. Abdel yang saat itu sedang serius dengan karir politik dan hukum, merasa jika Wafa adalah pasangan yang cocok untuk menemaninya. Sedangkan di mata Wafa, Abdel memberikan rasa aman, dewasa, dan punya arah hidup yang jelas. Dan 2 tahun kemudian, mereka pun memutuskan untuk menikah, yang dalam beberapa tahun ke depan, mereka memiliki 3 orang anak yang diberi nama Merem dan Marwa, serta si bungsu yang bernama Yasin. Di saat bersamaan, karir politik Abdel mulai menanjak. Dia terpilih menjadi anggota parlemen dari Partai Union Konstitusional, di mana partai ini berbasis kanan tengah dan memiliki banyak pendukung di wilayah urban seperti di Casablanca. Sejak saat itu, Wafa pun resmi mendampingi Abdel, tidak hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai penopang citra publik dan simbol keluarga ideal yang diharapkan dari seorang politisi muda. Awalnya semua berjalan seperti rumah tangga pada umumnya. Wafa menjalankan perannya sebagai istri politisi, di mana dia menemani Abdel di berbagai acara resmi dan juga membesarkan anak-anak mereka serta menjaga citra keluarga di hadapan publik. Namun seperti banyak kisah lainnya, awal yang manis tak selalu menjamin akhir yang indah. Karena di balik senyum anggun, Wafa perlahan mulai merasakan ada kehampaan yang tumbuh. Abdel semakin sibuk dengan agenda politik, rapat parlemen, dan pertemuan dengan konstituen yang menyita hampir seluruh waktunya. Dia seringkali pulang larut malam, seringkali diam dan terlihat terlalu lelah untuk sekedar bertanya soal hari-hari istrinya. Seiring berjalannya waktu, Wafa mulai merasa terkekang dalam peran sebagai istri politisi. Status sang suami menuntutnya untuk selalu tampil sempurna, selalu menjaga citra, dan ikut dalam acara-acara formal yang membuatnya lelah secara emosional. Akibat semua permasalahan tersebut, sehingga dia mulai merasa kehilangan kendali atas hidup dia sendiri. Dan di tengah semua rasa kesepian itu, tiba-tiba muncul masalah baru tentang perselingkuhan Abdel dan Kaula yang terkuak akibat postingan dari seorang anonim. Dan sejak saat itu, Abdel yang telah bertunangan dengan Kaula seringkali meminta izin agar bisa menikah lagi demi untuk menutupi skandal itu. Namun hal ini ditolak oleh Wafa, yang karena hal inilah keduanya mulai sering bertengkar. Sedangkan Abdel sendiri, setelah kejadian tersebut, dia pun diberhentikan dari jabatannya. Ketika Abdel meminta izin untuk menikahi Kaula, Wafa yang sakit hati saat itu mendatangi seorang peramal bernama Rukaya untuk meminta nasihat dan mengaku tidak akan mengizinkan Abdel untuk menikah lagi. Namun sang peramal mengatakan jika seandainya Wafa tidak mengizinkan suaminya, maka Abdel akan menceraikannya. Mendengar hal ini, Wafa merasa dikhianati. Dia tidak pernah menduga jika posisinya akan mudah digantikan oleh seorang gadis muda. Selama beberapa waktu ke depan, Wafa kembali menemui Rukaya dengan tujuan untuk meminta pelet agar Wafa bisa kembali memikat suaminya. Di momen-momen kegalauannya,
Hisam yang merupakan teman Abdel tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Dan Wafa yang merasa sendirian saat itu merasa kembali hidup. Hal ini tentu saja tidak membuat Abdel curiga karena Hisam merupakan temannya yang juga sekaligus teman dari Wafa. Hisam dan Abdel sangat jauh berbeda. Selain usianya lebih muda, gaya bicaranya lebih santai, dan yang paling penting, dia akan selalu hadir. Pria itu juga memperhatikan setiap detail kecil dalam diri Wafa, termasuk cara wanita itu tertawa, parfum yang dia pakai, bahkan model hijabnya yang baru. Dan perhatian kecil itulah yang lama-lama mengikis pertahanan Wafa. Akibatnya, mereka pun mulai sering bertemu. Wafa tentunya tidak merasa bersalah karena suaminya juga memiliki wanita lain. Walaupun pada awalnya hanya ngobrol biasa, tetapi dalam waktu singkat, hubungan itu berubah menjadi berbagi ranjang. Setiap kali bersama Hisam, Wafa akan merasa muda lagi. Dia merasa dilihat sebagai perempuan dan bukan hanya sebagai istri politisi. Selama berbulan-bulan ke depan, keduanya menjalin asmara bagaikan sepasang remaja yang dimabuk cinta, di mana semuanya dilakukan di berbagai ranjang hotel, di berbagai bathtub, dan dalam berbagai pose. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Wafa dan Hisam semakin dalam. Mereka tidak lagi sekedar mengisi kekosongan, tetapi sudah terjerat dalam ikatan emosional yang sangat kuat. Tetapi di tengah-tengah kebahagiaannya, tiba-tiba Wafa kembali dibuat kaget ketika Abdel kembali memohon agar memberinya izin untuk menikahi Kaula secara resmi. Karena merasa sia-sia untuk melarangnya, Wafa saat itu meminta Abdel untuk membawa Kaula dan menemuinya di rumah mereka. Namun ketika keduanya telah dipertemukan, mereka justru bertengkar hebat. Dan karena pusing melihat dua wanita itu saling baku hantam, Abdel yang tidak tahan segera pergi keluar dan meninggalkan rumah. Setelah kepergian Abdel, Wafa mengadu pada Rukaya dan mengatakan dia akan meminta cerai pada suaminya. Namun Rukaya mencegahnya dan meyakinkan agar Wafa lebih baik menyingkirkan Abdel, yang dengan hal ini Wafa tentunya akan mendapatkan seluruh harta pria itu. Dan agar rencananya berhasil, Rukaya meminta Wafa untuk meminta bantuan pada Hisam. Di malam yang sama, Wafa pun menghubungi Hisam. Dia menceritakan apa yang baru saja terjadi dan memutuskan untuk melenyapkan Abdel serta menjadikan Mustafa sebagai tumbal pelaku. Dia memilih Mustafa karena pemuda itu pernah bertengkar dengan Abdel, sehingga polisi tentunya akan lebih mencurigainya. Dan karena hal inilah, Hisam menyewa sebuah mobil yang mirip seperti mobil milik Mustafa. Abdel memiliki kekayaan yang cukup besar. Selain jabatan politiknya yang terhormat, dia juga memiliki aset berupa beberapa rumah mewah di Casablanca yang sebagian besar dari properti tersebut sedang disewakan. Selain itu dia juga memiliki beberapa mobil mewah dan rekening dalam jumlah yang tidak terhingga. Semua itu secara hukum juga menjadi bagian dari harta milik bersama. Karena jauh sebelum insiden terjadi, beberapa properti serta mobil telah dialih-namakan atas nama Wafa. Tetapi selama suaminya masih hidup, Wafa tidak akan mungkin bisa memiliki semuanya. Hisam yang dari awal terlihat sebagai pria lembut dan penuh perhatian, ternyata bukan hanya menjadi kekasih gelap, tetapi juga diam-diam menyimpan ambisi. Dia melihat peluang besar dalam hubungan ini. Bukan hanya soal cinta, tetapi juga harta dan kekuasaan. Dengan menghilangkan Abdel, dia tidak hanya mendapatkan wanita yang dia cintai, tetapi juga seluruh kenyamanan hidup yang selama ini hanya bisa dia bayangkan. Ketika Wafa memintanya untuk melenyapkan Abdel, keduanya mulai menyusun rencana, dan rencana tersebut tentunya tidak disusun secara terburu-buru karena mereka tahu bahwa Abdel bukanlah orang sembarangan. Tetapi walaupun Abdel tampak tidak tersentuh, namun sebagai istrinya,
Wafa mengetahui dengan jelas tentang rutinitas sang suami yang setiap hari selalu sama. Seperti pulang larut malam, melewati jalanan yang sepi dengan mobil pribadi tanpa ditemani oleh pengawal. Yang di sanalah merupakan titik kelemahan Abdel. Dengan penuh perhitungan, Hisam mulai mengamati rute perjalanan pulang Abdel, termasuk mencari tahu dari arah mana mobilnya akan muncul dan titik mana yang paling rentan untuk diserang. Setelah memastikan segalanya, Hisam pun mempersiapkan senpi serta memilih waktu yang tepat. Di malam kejadian, Abdel baru saja selesai menghadiri pertemuan politik dan saat itu sedang berkendara pulang ke rumah. Namun di jalanan yang mulai sepi itu, sebuah mobil sudah menunggu di kejauhan. Di dalamnya terdapat keponakan Hisam yang bernama Hamzah sedang duduk di bangku supir, sedangkan Hisam duduk di bangku belakang sambil memegang senpi berburu. Saat melihat mobil Abdel mulai mendekat dan tiba di depan gerbang rumahnya, Hisam pun mulai membidik melalui jendela belakang. Dia pun melepaskan 3 tembakan ke arah mobil yang sedang menunggu pintu gerbang yang belum dibukakan. Akibatnya, Abdel pun tewas di tempat dengan tubuh yang tersandar di jok depan. Setelah memastikan korbannya tewas, Hisam pun segera kabur meninggalkan TKP hingga akhirnya warga yang mendengar keributan tersebut segera melaporkan hal ini pada kepolisian. Persidangan kasus Abdel menjadi salah satu sorotan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah peradilan Maroko. Media lokal hingga internasional mengikuti setiap jalannya persidangan karena skandal ini bukan hanya soal perselingkuhan dan pembunuhan, tetapi juga membuka wajah asli dari kehidupan elit politik yang selama ini terlihat rapi di permukaan. Di dalam ruang sidang, Wafa dan Hisam duduk di kursi terdakwa. Keduanya tampil berbeda dari sosok yang selama ini dikenal oleh publik. Tidak ada lagi penampilan glamor, tidak ada senyum percaya diri, dan di balik seragam tahanan, mereka tampak pucat dan saling tuding satu sama lainnya. Cinta yang dulu menggebu-gebu, kali ini berganti menjadi benci hanya demi untuk menyelamatkan diri masing-masing. Namun mereka tentunya tidak bisa menghindar dari banyaknya bukti yang menumpuk di meja jaksa. Saat jaksa membacakan kronologi kasus secara detail, semua orang tampak sangat tercengang ketika mendengar bagaimana cara keduanya saat mereka sedang menyusun rencana serta memilih waktu dan tempat yang tepat. Namun di balik semua itu, ada sebuah fakta baru yang mengagetkan, di mana Rukaya sang peramal ternyata merupakan saudari tiri dari Hisam. Ketika pertama kali Wafa mendatangi Rukaya, wanita itu tidak tahu jika Abdel dan Hisam saling mengenal. Hingga pada satu waktu, ketika Hisam sedang berkunjung ke rumahnya, Rukaya pun menceritakan tentang skandal Abdel, yang dimana Hisam mengaku jika mereka merupakan rekan kerja walaupun hubungannya tidak cukup dekat. Mendengar hal ini, Rukaya yang seketika memiliki niat jahat, saat itu mulai mengompor-ngompori Hisam demi untuk mendekati Wafa yang saat itu sedang rentan. Hal ini dilakukan dengan tujuan jika wanita itu bercerai dengan suaminya, Wafa tentunya akan memiliki banyak harta. Dan Hisam yang setuju perlahan mulai menjalin pertemanan dengan Abdel dan juga Wafa, yang tanpa menunggu lama, Wafa yang sedang galau berkepanjangan saat itu dengan mudah berhasil dipikatnya dan setelahnya mereka pun berpacaran. Sepanjang persidangan berjalan, pengacara Hisam berusaha keras untuk memperjuangkan kliennya. Dia menyatakan bahwa Hisam bertindak di luar kendali. Sedangkan pengacara Wafa mengatakan jika kliennya bukanlah dalang utama, tetapi usaha mereka sia-sia karena bukti yang dihadirkan terlalu kuat untuk disangkal. Dalam persidangan akhir di Januari 2018, Hisam divonis hukuman mati dengan cara ditembak, dan Wafa divonis hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan Hamzah sang kaki tangan, sehari setelah kejadian itu segera kabur ke negara Turki, dan ketika polisi mengetahui dia melarikan diri,
mereka pun meminta bantuan pada pihak berwenang Turki untuk segera menangkap dan mengembalikannya ke Maroko, di mana saat itu dia pun divonis selama 30 tahun penjara. Dan Rukaya sebagai pencetus ide tentang perselingkuhan yang berakhir dengan tragedi tersebut, saat itu divonis selama 20 tahun penjara, yang dimana mereka menjalani hukuman di penjara Okasa Casablanca. Setelah kejadian tersebut, media menyorot kasus ini selama berbulan-bulan, dan nama Wafa yang dulu identik dengan keanggunan sosialita kini menjadi simbol pengkhianatan. Foto-fotonya yang dulu tampil elegan di berbagai acara kenegaraan kini digantikan dengan gambar dirinya yang sedang memakai seragam tahanan. Namun yang paling terluka dari semua ini adalah ketiga anak mereka. Di usia yang masih remaja, mereka kehilangan ayah untuk selamanya dan harus menerima kenyataan bahwa ibu merekalah yang menjadi pelaku utama. Mereka tidak hanya kehilangan keluarga, tetapi juga kehilangan nama baik, tempat tinggal, dan juga rasa aman. Dan setelah kejadian tersebut, partai tempat Abdel bernaung berjanji akan mendukung anak-anaknya baik secara moral maupun finansial. Kematian Abdel tidak hanya mengakhiri hidup seorang politisi, tetapi juga mengguncang kepercayaan publik, di mana sosok Abdel yang selama ini dikenal jujur, sederhana dan dekat dengan rakyat, tewas bukan karena musuh politik atau kelompok radikal, tetapi karena skandal cinta yang kotor. Akibat kejadian ini, masyarakat lebih skeptis terhadap wajah-wajah publik yang terlihat sempurna, dan banyak juga yang mulai percaya bahwa di balik jas dasi dan gaun yang anggun, serta senyuman yang terpampang di media, bisa jadi tersembunyi sebuah kebohongan yang lebih kejam dari yang dibayangkan. Hingga hari ini, nama Abdel bukan hanya dikenang sebagai anggota parlemen yang dibunuh secara tragis, tetapi juga sebagai peringatan bahwa kejahatan tidak selalu datang dari luar. Terkadang dia tumbuh perlahan dari dalam rumah sendiri, dari cinta yang rusak, dan dari keserakahan yang tidak terkendali, serta dari kepercayaan yang dikhianati.